Godani, saya Yulia Kaziatani. Saya Mekaulia. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tata nama turunan senyawa alkana. Silakan simak videonya. Apa itu senyawa turunan alkana? Senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana, yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom tertentu. Gugus fungsi merupakan gugus penentu sifat. Ada 7 senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol di kehidupan sehari-hari digunakan sebagai antiseptik seperti hand sanitizer. Kemudian ada ether. Ether digunakan sebagai pelarut dan juga sebagai obat bius atau anestesi. Kemudian ada aldehid. Aldehid ini contohnya adalah formalin. Kemudian senyawa keton. Keton ini digunakan sebagai pembersihkan kuku atau kita mengenal sebagai aseton. Kemudian ada asam karboksilat. Contohnya cuka. Selanjutnya ada ester. Ester merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki aroma bermacam-macam. Ester ini digunakan sebagai essence di kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada haloalkana atau alkil halida. Haloalkana ini digunakan sebagai obat bius juga, kemudian bisa dijumpai di rumah kita sebagai freon atau zat pengisi AC. Ini merupakan gugus fungsi dan rumus umum untuk senyawa turunan alkana. Yang pertama ada alkohol. Alkohol memiliki gugus fungsi OH, cirinya adalah OH. Kemudian ether, cirinya adalah O yang mengikat alkil di kedua sisinya. Kemudian ada aldehid. Aldehid itu cirinya ada C yang berikatan rangkap dengan O dan juga mengikat H. Tangan satunya mengikat alkil. Sedangkan keton, C berikatan rangkap dengan O, kemudian kedua tangan yang lain itu mengikat alkil di kedua sisinya. Selanjutnya ada asam karboksilat, C-nya C mengikat O, serangkap dan juga mengikat OH, kemudian satu tangan mengikat alkil. Sedangkan ester yaitu C berikatan rangkap dengan O, C-nya mengikat alkil, kemudian berikatan dengan O salah tunggal, O-nya mengikat alkil yang lain. Sedangkan yang terakhir ada halia atau haloalkana. Alkil yang berikatan dengan salah satu unsur double golongan 7A atau golongan halogen. Bagaimana kita memberikan nama untuk senyawa turunan alkana? Yang pertama adalah mengidentifikasi gugus fungsi. Yang kedua, memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Yang ketiga, menuliskan nomor, dimulai dari salah satu ujung sedemikian sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Yang keempat, menuliskan nama, dimulai dengan nama cabang, kemudian nama rantai induk. Yang kelima, cabang-cabang sejenis digabung dan dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan seterusnya. Yang terakhir, penulisan cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Sama seperti yang sudah kita pelajari di kelas 11, ini merupakan contoh gugus senyawa alkohol karena ada OH-nya. Kemudian, kita tentukan rantai utamanya, rantai terpanjang. Ada 7C, kita berikan nomor dari sebelah kanan supaya OH berada di nomor paling kecil. Kemudian, kita berikan nama, dimulai dari cabang. Ada 2 cabang, etil dan metil. Maka, etil diteruskan lebih dahulu. 5 etil, cabang metilnya ada 2, maka digabung 4,6 dimetil. Posisi gugus OH di nomor 2, kemudian jumlah rantai utamanya ada 7, maka heptana karena dia alkohol maka menjadi heptanol berakhir dengan OL. Kita lihat tata nama untuk turunan alkana yang lainnya. Jika kita mendapatkan struktur seperti ini, langkah pertama kita lihat gugus fungsinya. Karena dia ada OH, maka struktur ini termasuk ke dalam senyawa alkohol. Langkah pertama, kita tentukan rantai utama, rantai terpanjang yang dapat dibentuk, di mana OH harus berada di nomor paling kecil. Maka kita berikan nomor dari sebelah kanan, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang. Cabang ada di nomor 3 metil. Kemudian posisi OH ada di nomor 2. Rantai utamanya jumlahnya 4. Maka butana. Karena dia alkohol, menjadi butanol berakhiran dengan ol. Jika strukturnya seperti ini, kita lihat di sini ada O yang mengikat alkil di kedua sisinya. Maka senyawa ini termasuk ke dalam senyawa ether. Memberikan nama untuk ether, kita lihat jumlah alkil di sebelah kiri dan sebelah kanan O. Kita lihat jumlah yang paling sedikit. Jumlah yang sedikit itu ada di sebelah kiri ada 1. Maka dia dijadikan sebagai gugus alkoksi. Sedangkan alkil yang jumlahnya lebih banyak itu sebagai gugus alkana. Langkah selanjutnya, kita berikan nomor di gugus alkana sehingga gugus alkoksi berada di nomor paling kecil. Kita bisa berikan nomor dari bawah 1, 2, 3 sehingga namanya adalah 2. Diikuti gugus alkoksinya. Gugus alkoksi itu jumlah C-nya 1, maka namanya menjadi metoksi. Diikuti dengan alkananya.
Jumlah C-nya ada 3, namanya menjadi 2-metoksipropana. Ini untuk senyawa eter. Jika lihat jumlah C yang terikat di O, kalau C-nya lebih sedikit, maka dia menjadi gugus alkoksi. Sedangkan C yang lebih banyak, dia menjadi gugus alkana. Jika strukturnya seperti ini, ada C berikatan rangkap dengan O dan H. Ini artinya gugusnya adalah aldehid. Untuk aldehid, gugus fungsinya atau C yang berperan sebagai gugus fungsi, dia harus masuk sebagai rantai utama dan berada di nomor 1, sehingga kita berikan nomor dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu. Di nomor 3 ada metil, kemudian rantai utamanya ada 4, menjadi butana. Karena dia aldehid, berakhiran dengan al menjadi butanal. Untuk aldehid, gugus fungsinya C yang mengikat O dan H itu selalu di nomor 1. Struktur berikut kita lihat, ada C yang berikatan rangkap dengan O, mengikat alkil di kedua sisinya, maka gugusnya termasuk ke dalam gugus keton. C yang mengikat O, dia harus masuk ke dalam rantai utama dan harus berada di nomor paling kecil, maka kita nomori dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4. Penamaan dimulai dari cabang, karena di sini tidak ada cabang, maka langsung posisi gugus fungsi berada di nomor 2. Jumlah C-nya adalah 4, maka dia butana karena dia keton berakhiran dengan on menjadi 2 butanol. Jika dijumpai struktur seperti ini, ada C berikatan rangkap dengan O, kemudian mengikat OH, sudah dipastikan bahwa dia termasuk ke dalam asam karboksilat. Untuk asam karboksilat, C yang mengikat O dan OH itu harus di nomor 1 di dalam rantai utama. Maka, seperti ini kita berikan nomor dari gugus fungsinya, C gugus fungsi. Penamaan untuk asam karboksilat itu dimulai dari kata asam terlebih dahulu, diikuti dengan cabang berada di nomor 2 metil. Kemudian rantai utamanya C-nya ada 3, maka dia propana. Karena dia asam karboksilat, maka menjadi propanoat, berakhiran oat. Asam 2 metil propanoat. Untuk asam karboksilat, jangan lupa awalnya selalu ada asamnya. Struktur berikut kita lihat terdapat C yang mengikat O serangkap dan O tunggal, maka dia masuk ke dalam gugus senyawa ester. Untuk ester, pertama kita tentukan alkilnya, di mana alkil itu yang terikat di O secara tunggal. Alkilnya ada 2, maka ini disebut sebagai etil. Kemudian C yang lain dimulai dari C yang mengikat O serangkap itu disebut sebagai gugus alkanoatnya. Jumlah C-nya ada 3. Penamaan dimulai dari gugus etilnya terlebih dahulu atau gugus alkilnya, maka namanya akan menjadi etil dilanjutkan dengan nama alkanoatnya. C-nya ada 3, maka etil propanoat. Ini untuk ester. Membedakan ester dengan asam karboksilat dari namanya sudah pasti kalau asam karboksilat depannya ada asamnya. Yang terakhir, jika strukturnya seperti berikut, kita lihat alkananya seperti biasa, ada atom dari golongan 7A, artinya dia sebagai haloalkana. Bagaimana kita memberikan nama untuk haloalkana? Pertama, kita buat rantai utamanya terlebih dahulu. Halogen itu sebagai cabang, dia harus berada di nomor paling kecil. Kalau seperti ini, dia berada di nomor 2. Penamaan dimulai dari cabang terlebih dahulu. Ada 2 jenis cabang Cl atau kloro dengan cabang metil, maka penamaan dimulai dari kloro terlebih dahulu. 2 kloro, 2 metil, diikuti dengan rantai utamanya ada 3, yaitu propana. Kalau atomnya terikat di alkil atau terikat di alkananya itu Cl, maka dia menjadi kloro. Kalau F dia menjadi fluoro, Br menjadi bromo, dan kalau I jadi iodo. Demikian dari penjelasan kami mengenai tata nama senyawa alkana. Sekian, terima kasih.